Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Rudianggara, NPM 210120010114 dari Prodi Manajemen akan melaksanakan kuis matematika bisnis, materi tentang fungsi linear dalam penerapan ekonomi. Pengertian, fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari suatu wilayah atau domain saling berhubungan dengan hanya satu elemen jangkauan atau range. Bila mana domain saling berhubungan dengan lebih dari satu elemen jangkauan atau range, maka itu bukan termasuk fungsi. Contohnya seperti gambar 2. Fungsinya yaitu y sama dengan fx. Y sebagai range dari suatu fungsi atau variabel tidak bebas merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Fx sebagai domain dari suatu fungsi atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dengan contoh harga barang P dipengaruhi oleh jumlah barang yang dimiliki, maka variabelnya yaitu P sama dengan Fq atau P sama dengan A tambah Bq. A sebagai konstanta, B sebagai gradien atau kemiringan. Pembentukan persamaan linear, cara dui koordinat diketahui dua titik, yaitu dengan rumus Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Cara koordinat diketahui satu titik dan slope, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Mencari M yaitu dengan delta Y dibagi delta X. Penerapan dalam perekonomiannya, bila mana diketahui dua titik maka menggunakan rumus Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 bagi P2 dikurangi P1. Bila mana diketahui satu titik dan slope, rumusnya yaitu Q dikurangi Q1 sama dengan M dikali P dikurangi P1. Rumus mencari M yaitu delta Q dibagi delta P. Kurva fungsi permintaan, rumusnya yaitu QD sama dengan A dikurangi BP atau PD sama dengan A dikurangi BG. Kurva fungsi penawaran, rumusnya yaitu QS sama dengan negatif A ditambah BP atau PS sama dengan A ditambah BG. Keseimbangan pasar atau equilibrium. Syarat keseimbangan pasar adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS. Kurvanya yaitu gabungan antara kurva permintaan dan penawaran. Pajak pada keseimbangan pasar. Pajak yang dilambangkan oleh T kecil mempengaruhi harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Pergerakannya selalu mengarah ke atas dari kurva penawaran dengan rumus P aksen sama dengan kurung A ditambah T kurung ditambah BQS. Pajak pada equilibrium. Penerimaan pajak total oleh pemerintah dengan rumus T sama dengan pajak dikali kuantitas equilibrium setelah pajak. Beban yang ditanggung konsumen dengan rumus TC sama dengan kurung harga equilibrium setelah pajak dikurangi harga equilibrium sebelum pajak tutup kurung dikali dengan kuantitas equilibrium setelah pajak. Beban yang ditanggung produsen, yaitu rumusnya TP sama dengan penerimaan pajak total oleh pemerintah dikurangi oleh beban yang ditanggung konsumen. Yang dicari yaitu berada pada warna ungu tersebut. Subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi yang dilambangkan oleh S kecil mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Pergerakannya selalu mengarah ke bawah dari kurva penawaran. Rumusnya yaitu P aksen sama dengan kurung A dikurangi S kurung ditambah BQS. Subsidi pada equilibrium. Pemberian subsidi total oleh pemerintah, rumusnya yaitu S besar sama dengan subsidi dikali dengan kuantitas equilibrium setelah subsidi. Subsidi yang dinikmati oleh konsumen yaitu rumusnya sama dengan SC sama dengan kurung harga equilibrium sebelum subsidi dikurangi harga equilibrium setelah subsidi tutup kurung dikali dengan kuantitas equilibrium setelah subsidi. Subsidi yang dinikmati oleh produsen yaitu dengan cara SP sama dengan pemberian subsidi total oleh pemerintah dikurangi oleh subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Yang dicari yaitu berada pada warna hijau berikut pada kurva. Keseimbangan pasar jika ada dua macam barang. Dua macam barang ini mempunyai hubungan penggunaan yang dimana permintaan akan barang yang satu bukan saja dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, namun juga fungsi dari barang lain.
atau bersifat substitutif atau pengganti. Fungsinya itu Ki dx sama dengan F Px dan Py, atau Ki dy sama dengan G Py Px. Ki dx merupakan jumlah permintaan akan X, Ki dy jumlah permintaan akan Y, dan Px harga X per unit, sedangkan Py adalah harga Y per unit. Surplus konsumen, selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seorang konsumen atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar. Letak dari surplus konsumen yaitu di bawah kurva permintaan yang berwarna merah ini dan di atas garis harga real, garis putus-putus warna hitam ini, warna kuning ini, yaitu surplus konsumen. Cara mencarinya yaitu bisa menggunakan rumus segitiga dengan P dikurangi PR itu sama dengan tingginya, dan alasnya yaitu QR, dan jangan lupa dibagi dengan 2. Surplus produsen, selisih antara jumlah yang diterima secara aktual atau actually received oleh produsen dari penjual suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawar di pasar. Letak dari surplus produsen atau PS yaitu di atas kurva penawaran garis berwarna biru ini, dan di bawah garis harga real, garis putus-putus berwarna hitam ini. PS yaitu berwarna biru muda ini. Rumusnya menggunakan rumus segitiga. PR dikurangi P min itu sebagai tinggi, dan QR sebagai alas, dan dikali 1/2. Surplus total yaitu jumlah antara surplus konsumen dan surplus produsen berwarna kuning dan biru ini. Rumusnya bisa menggunakan CS ditambah PS atau bisa menggunakan rumus segitiga lagi, di mana P max dikurangi P min itu sebagai tinggi dan QR sebagai alas, dan dikali 1/2. Analisis buah peluang pokok fungsi biaya, yaitu di mana biaya tetap sama dengan konstanta yang dilambangkan dengan kurva garis berwarna ungu tersebut. Selanjutnya itu biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah produk yang dihasilkan. Bisa digambarkan dengan garis warna hijau tersebut ini, dimulai dari angka 0. Selanjutnya yaitu TC atau biaya total bisa digambarkan dengan garis biru muda ini dengan rumus FC ditambah VC. TR merupakan penerimaan total, rumusnya yaitu P kali Q, harga dikali kuantitas. Analisis peluang pokok break even point. Break even point terjadi bila TC sama dengan TR. Break even point itu titik seimbang antara laba dan rugi. Bila mana mencari laba yaitu dengan TR dikurangi TC. Contoh soal. Kasus pertama. Suatu barang apabila dijual dengan harga 15.000 per buah akan terjual sebanyak 250 buah. Namun jika barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah, seharga 10.000 per buah, akan terjual sebanyak 300 buah. Maka carilah fungsi permintaannya serta gambarlah kurva permintaannya. Jawab. Kita tulis dulu apa yang diketahui yaitu Q1, Q2, dan P1, P2-nya. Maka kita masukkan rumusnya yaitu Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1. Maka kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Maka seperti ini, dan 300 kurangi 250 dan 10.000 dikurangi 15.000. Hasilnya seperti ini, kita pindah ruas. Selanjutnya menghasilkan seperti ini, negatif 5.000 dikali Q negatif 250 sama dengan 50 dikali P kurangi 15.000. Hasilnya negatif 5.000 Q ditambah 1.250 sama dengan 50P dikurangi 750. Maka 1.250 kita pindah ke sisi negatif 750 menjadi negatif. Hasilnya seperti ini. Setelah itu P-nya saya pindah ke kiri, Q-nya ke kanan. Dan setelah ketemu seperti ini saya bagi negatif 50 semua. Hasilnya maka fungsi permintaannya yaitu P sama dengan negatif 100 Q ditambah 40.000. Kurva permintaan. Mencari titik sudut P dengan mengumpamakan Q sama dengan 0. P sama dengan negatif 100 Q ditambah 40.000. Q-nya kita ganti 0. Maka
ketemu P sama dengan 40.000. Mencari titik sudut Q, mengumpamakan P sama dengan 0. Maka rumusnya sama, P sama dengan negatif 100Q ditambah 40.000. Hanya saja P-nya yang diganti 0. Atau bisa kita pindah ruas dulu, ini saya pindah ruas, setelah itu P-nya ganti 0, menghasilkan Q sama dengan 400. Selanjutnya kita gambar grafiknya, kurvanya, yang berada di sumbu Q ini 400 ini, yaitu yang dimana kita cari dengan mengumpamakan P sama dengan 0, dan 40.000 ini dengan mengumpamakan Q sama dengan 0. Kasus kedua, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 18 kurangi P, dan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan negatif 26 tambah 3P. Pertanyaannya, harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar serta grafiknya. Jawaban, syaratnya yaitu keseimbangan pasar QD sama dengan QS. Kita masukkan QD dan QS tersebut. Setelah itu kita pindah ruas P ke kanan dan tanpa P ke kiri, seperti tersebut, dan dijumlah hasilnya tersebut. Dan saya bagi 4 agar P-nya sama dengan 1. Hasilnya P sama 11 sama dengan P. Saya pindah ruaskan jadi negatif P sama dengan negatif 11, dan saya bagi negatif 1, hasilnya P sama dengan 11. Kita ambil salah satu Q-nya, yaitu saya ambil QD 18 negatif kurangi P. P-nya saya ganti yang ditemukan tadi 11. Maka ditemukan Q sama dengan 7. Maka equilibrium terjadi pada harga 11 dan kuantitas 7. Sudah ditemukan tadi P 11 dan Q 7, maka kurva permintaannya yaitu P sama dengan 0. P mengumpamakan P sama dengan 0. QD sama dengan 18 kurangi P, dengan P diganti 0 dan ditemukan 18. QD sama dengan 18. Setelah itu kurva penawaran mengumpamakan Q sama dengan 0. QS rumusnya tersebut kita ganti Q-nya menjadi 0 dan ditemukan P sama dengan 8,6. Kita gambar. Pertama permintaan yaitu berada di sumbu Q 18, penawaran 8, sumbu P 8,6. Selanjutnya titik potongnya. Kasus ketiga, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 18 dikurangi P, dan fungsi penawaran QS sama dengan negatif 6 ditambah 3P terhadap produsen. Terhadap produsen mengenakan pajak sebesar 10 per unit barang, maka carilah harga keseimbangan dan kuantitas di pasar sebelum dan sesudah pajak. Selanjutnya gambarlah kurvanya. Dan soal terakhir, serta berapakah tarif pajak yang ditanggung konsumen, produsen, serta pemerintah. Equilibrium sebelum dan sesudah pajak. Kita cari dulu yang sebelum. QD sama dengan QS, kita masukkan QD dan QS yang berasal dari soal tersebut. Setelah itu kita pindah ruaskan, kita samakan variabelnya. Setelah itu ketemu P sama dengan 6. Maka kita ambil QD 18 negatif P, P-nya kita ganti 6, ketemu Q sama dengan 12. Maka equilibrium sebelum pajak adalah PE 6 dan QE 14. Selanjutnya setelah pajak, QS sama dengan negatif 6 plus 3P. Pajak mempengaruhi ini. Kita ubah dulu ke P untuk memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya yaitu P aksen sama dengan T kecil ditambah A. Pajaknya tadi 10 ditambah 2. Maka terbentuklah P aksen sama dengan 12 tambah 0,3 Q. Saya ubah menjadi Q aksen karena pada soal diketahui Q. Rumusnya QD sama dengan Q aksen S. Kita masukkan QD pada soal dan Q aksen S yang kita cari tadi. Setelah bertemu, kita pindahkan ruas sesuai variabelnya. Setelah itu ketemu P sama dengan 14,5. Maka saya ambil QD dan mengubah P-nya menjadi 14,5. Maka ketemu Q sama dengan 3,5. Maka equilibrium setelah pajak adalah P aksen E 14,5 dan Q aksen E 3,5. Gambar kurva sebelum pajak. Kurva permintaan dengan mengumpamakan P sama dengan 0, maka QD sama dengan 18. Dan kurva penawaran dengan mengumpamakan Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Setelah pajak kita hanya mengambil ke aksen S sama dengan 3P kurangi 40 dengan mengumpamakan Q 0, maka ketemu P sama dengan 13,3. Kita gambar dulu garisnya. Setelah itu kita gambar kurva permintaan terlebih dahulu berada di angka 18 ini. Selanjutnya penawaran berada di titik 2. Selanjutnya kita gambar titik keseimbangan pasar sebelum pajak.
Setelah itu kita gambar Ki aksen S-nya bergerak ke atas dengan titik 13,3, dan selanjutnya yang terakhir kita gambar keseimbangan pasar setelah pajak. Tarif pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan pemerintah. Tarif pajak oleh pemerintah. T sama dengan T kecil kali Ki aksen E. T kecil 10 tadi, kita kali 3,5, hasilnya 35. Beban pajak konsumen, rumusnya seperti ini. Kita masukkan P aksen E dikurangi P kali Ki aksen E, ketemu TC sama dengan 29,75. Beban produsen mengurangi tarif pajak oleh pemerintah dikurangi oleh beban pajak konsumen, ketemu 5,25. Kasus 4. Diketahui surplus konsumen untuk fungsi permintaan adalah Q sama dengan 80 kurang 2P. Maka hitunglah besar surplus konsumen jika harga pasar 30 per unit, dan hitunglah surplus konsumen jika harga pasar turun dari 30 per unit menjadi 20 per unit. Serta gambarlah grafiknya. Kita cari dulu titik potong sumbu Q-nya dengan mengumpamakan P sama dengan 0. Q sama dengan 80 kurangi 2P, P-nya kita ganti 0, ketemu Q 80. Titik potong sumbu P dengan mengumpamakan Q sama dengan 0. Q sama dengan 80 kurang 2P. Q-nya kita ubah 0, maka ketemu P sama dengan 40. Selanjutnya kita cari Q dengan diketahui harga pasar 30 per unit, yaitu P sama dengan 30. Rumusnya sama, Q sama dengan 80 kurangi 2P, P-nya kita ganti 30, maka ketemu Q pada harga 30 per unit, yaitu 20. Selanjutnya, jika harga pasar turun menjadi 20 per unit, mencari Q pada saat harga pasar 20 per unit. Maka rumus Q-nya sama, Q sama dengan 80 kurangi 2P, P-nya kita ganti 20, ketemu Q sama dengan 40. Kita gambar, pertama yang kita gambar yaitu titik 80 yang mengumpamakan P sama dengan 0 tadi pertama. Selanjutnya 40 ini dengan Q mengumpamakan 0. Selanjutnya kita cari titik potong pertama ini dengan harga 30 per unit, maka ditemukan kuantitasnya 20. Selanjutnya harga turun menjadi 20 per unit, maka diketahui kuantitasnya naik 40. Selanjutnya surplus konsumen dengan harga pasar 30 per unit. Rumusnya yaitu rumus segitiga, 20 ini sebagai alas ini. Selanjutnya dikali 40 kurangi 30, 40 ini kurangi 30, berwarna hijau saja yang surplus 30 per unit, ketemu 100. Selanjutnya surplus konsumen dengan harga pasar 20 per unit. Rumusnya sama, los segitiga kita masukkan di kurva berwarna biru dan hijau, ketemu CS saat 20 yaitu 400. Kasus 5. Suatu perusahaan mengeluarkan sebuah biaya tetap sebesar 30.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan dalam bentuk persamaan yaitu VC sama dengan 200 Q. Maka tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan bila perusahaan tersebut memproduksi 600 unit barang. Kita ketahui dulu VC dan FC-nya. FC-nya 30 dan VC-nya 200 Q. Selanjutnya C sama dengan FC sama ditambah VC. Selanjutnya C mencari C yaitu seperti ini, ditambah FC dan VC tersebut. VC sama dengan 200 dan Q-nya diganti dengan 600 unit tersebut, dihasilkan 120. Mencari titik potong dengan Q sama dengan 0, C-nya dan Q-nya diganti 0, C sama dengan 30. Setelah itu jika Q-nya 600, rumusnya C sama dengan 30.000 tambah 200 Q, maka Q-nya diganti 600, dihasilkan C 150. Kita gambar. Selanjutnya garis lurus. FC-nya 30, garis lurus. Selanjutnya VC-nya 200 Q. Dimulai dari titik 0. Selanjutnya C yaitu 30.000 ditambah 200 Q. Dimulai dari titik 30. Selanjutnya 120 dan 600 ini. Selanjutnya 150 bila mana konsumsinya yang diketahui jika Q-nya 600. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.